Masih adakah sisa tenaga setelah seharian terus bekerja? Ataukah kamu sudah terlalu lelah, bahkan untuk sebentar ngobrol biasa? Setiap hari miliaran rupiah berputar di sini. Di atas aspal berlubang, di dalam angkot ini, dan di depan lapak-lapak pasar itu. Tapi pernahkah kalian bertanya, di mana uang negara ketika kita bicara soal MBG? Senilai 223,5 triliun rupiah. Apakah ia sampai ke tangan penjual atau justru menguap sebelum menyentuh gerbang pasar? Teori multiplier effect itu memang indah, tapi yang saya lihat di pasar ini bukanlah pertumbuhan. Beberapa UMKM diantaranya terpaksa harus menjadi karena tak mampu bersaing dengan sistem yang memang tidak didesain untuk mereka. Jangan tertipu oleh angka-angka besar yang ada di televisi, karena di setiap triliun yang salah urus ada mimpi pedagang yang dikorbankan. Mari kita bedah angkanya. Program MBG diluncurkan pada awal tahun 2025. Program MBG diluncurkan pada awal tahun 2025 dengan anggaran 71 triliun dan dalam satu tahun mengalami kenaikan 96%, menjadi 223,5 triliun. Lonjakan kilat ini tidak memberi waktu bagi UMKM untuk bersiap. Logikanya sederhana. Negara butuh makanan dan pasar memiliki persediaan makanan. Harusnya ini menjadi simbiosis mutualisme, bukan? Jika uang negara dikelola tanpa transparansi, bukankah ini program bukan untuk menghilangkan stunting, melainkan untuk memanen rente di balik pintu belakang? Dalam ekonomi, ini disebut sebagai Phariseeism of scale. Yaitu sebuah kecenderungan sistem besar untuk menyaring mereka yang sudah mapan. Contoh paling mendasar ada pada komoditas susu, di mana margin keuntungan terbesar dari rantai pasok ini ternyata tidak dinikmati peternak sapi, melainkan diserap habis oleh industri pengolahan dan distributor raksasa nasional yang punya teknologi pendingin dan standar UHT. Peternak lokal, mereka cuma jadi penyedia bahan baku murah di bagian hilir yang paling tidak diuntungkan. Bukan cuma soal distorsi pasar. Ada paradok fiskal yang mengkhawatirkan. Ternyata program makan siang bergizi ini didanai dengan menggelintirkan atau menggeser dana pendidikan. Ada satu hal yang jarang masuk di diskusi kebijakan MBG, yaitu soal keadilan distribusi. Dalam prinsip ekonomi Islam, kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan segelintir orang. Tapi ketika kontrak-kontrak besar MBG tidak transparan, ketika rincian harga dan menu tidak dibuka ke publik, ini bukan sekedar soal administrasi. Ini soal etika pengelolaan uang rakyat. Dan ketika UMKM kecil harus berutang hanya untuk ikut tender, lalu kalah dari konglomerat bermodal besar, ada yang lebih mendasar sedang bermasalah. Apakah kita sedang memberi makan generasi masa depan atau justru kita mewarisi tumpukan utang dari program yang dikelola oleh pejabat yang kini duduk di balik jeruji? Setelah seharian terus bekerja, ataukah kamu
Program makan bergizi gratis bukan program yang salah niat. Memberi makan anak-anak yang kekurangan gizi adalah tindakan yang benar. Tapi niat baik tidak otomatis menghasilkan sistem yang adil. Selama pengadaan tertutup bagi yang tidak punya legalitas lengkap, selama skala menjadi satu-satunya ukuran kelayakan, uang negara yang seharusnya berputar di ekonomi rakyat akan terus mengalir ke kantong yang sudah besar. Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa juta piring yang dibagikan. Mungkin timpalanku terlalu berat atau matamu terpanjang dalam pelukku titip pesan, semoga masih sempat kau dengarkan. Apa-apa tak langsung ada balasan, tidurlah kini hari sudah malam. Mimpilah seliar-liarnya, mimpi yang mengandung bahaya. Besok pagi kan kita jalan, kenyataan kan kita temukan. Mimpilah seindah yang kau suka, sampai tak